Assalamualaikum teman-teman Dorka Vlog, apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga. Oke, jadi gue hari ini lagi ada di Asko Motorsport. Gue hari ini bawa Prado ke sini karena gue pengen upgrade velg di Prado 120 gue ini teman-teman. Nah, jadi gue cerita sedikit teman-teman. Kemarin itu gue dikompori oleh temen gue, sama-sama kita di komunitas tim kita yaitu Andika untuk ganti Bradley. Jadi dia di beberapa mobilnya itu pakai Bradley teman-teman. Dan gue emang sebenarnya dari dulu udah seneng ya. Bahkan gue pun juga sempat pakai Bradley cukup lama dari zaman kuliah dulu. Cuma kemarin itu gue dikomporin lagi setelah gue pergi off-road bareng Andika ke Tasikmalaya. Sampai akhirnya pas gue pulang ke Jakarta jadi kepikiran. Tapi sebenarnya nggak cuma itu aja. Jadi kemarin itu pas gue pergi ke ASCR, gue lihat di sana banyak peserta yang menggunakan velg Bradley. Tapi nggak cuma para peserta aja teman-teman yang banyak menggunakan Bradley, tapi gue lihat di sekeliling yang ada di sana mobil-mobil 4x4 yang sliweran itu banyak yang menggunakan velg Bradley. Bahkan kemarin gue sempat ngabadiin momen gue ketemu mobil Fortuner warna putih dengan velg Bradley yang ya ada di parkiran aja, bahkan gue nggak tahu punya siapa. Itu gue numpang foto bareng karena menurut gue emang overall desainnya juga keren banget teman-teman. Nah, tapi teman-teman, perkenalan gue ke velg Bradley itu nggak baru 1-2 tahun belakangan ini. Jadi dulu awal 2000-an, waktu zaman kuliah, gue itu udah mengenal velg Bradley karena di Malaysia itu banyak kendaraan 4x4 yang menggunakan velg itu. Dan saat itu ada event yang cukup mendunia, yaitu RFC atau Rainforest Challenge. Itu juga di sana banyak peserta yang menggunakan velg Bradley. Jadi itulah perkenalan awal gue dengan velg ini. Dan akhirnya setelah lulus, alhamdulillah, gue balik lagi ke Indonesia. Gue pun akhirnya menggunakan velg Bradley di Serigala Militia. Ya, saat itu Serigala Militia udah difungsikan untuk kompetisi off-road. Dan gue cukup lama menggunakan velg Bradley, tepatnya yang model EX teman-teman. Nah, cuma saat itu sayangnya emang di Indonesia belum ada distributor resminya. Jadi buat teman-teman yang pengen pakai velg Bradley itu masih cukup susah untuk ngedapetinnya karena ada yang harus ngimpor langsung atau mungkin dapet dari Malaysia. Tapi yang pasti saat itu memang boleh dibilang masih cukup sedikit populasinya. Sampai akhirnya di sekarang ini distributor resminya udah ada di Indonesia dengan tokonya yaitu salah satunya di Asko Motorsport ini. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang gue pengen main dulu ke atas. Kita lihat-lihat ya di Asko Motorsport ada barang yang menarik apa aja. Dan pasti gue pengen lihat model-model dari Bradley Wheels ini. Oke, yuk kita langsung ke atas ya. Oke, wah, yang berasa langsung adem nomor 1 teman-teman. Nah, ini ngomong-ngomong, ini pertama kalinya gue ke Asko Motorsport yang ada di Duren Sawit. Sebelumnya dari Kelapa Gading. Kemarin udah rencananya mau ke Kelapa Gading, tapi pas diinfo ternyata udah pindah ke sini. Untungnya belum berangkat ke Gading. Halo, selamat siang. Apa kabar? Baik. Wah, akhirnya nih main juga nih yang di Duren Sawit nih. Hampir salah tadi kan? Hampir salah. Jadi udah berapa lama dipindah sini? Dari 2020 tahunan. Udah 2 tahunan. 3 tahun ya? Pas pandemi berarti pindahnya ya? Iya. Oke. Dan tempatnya lebih luas ya sekarang. Iya. Jadi lebih luas, nongkrongnya lebih enak nih. Betul. Asik banget teman-teman. Nah, jadi gini loh. Tadi udah sempat ngasih tahu ke teman-teman kalau gue berencana buat ganti Bradley. Akhirnya ganti Bradley. Nah, kemarin itu kan sempat ngubungin ke Instagram Bradley Wheels Indonesia ya? Iya, betul. Nanya buat fitmentnya, buat Prado 120 ini, terus kira-kira bisa beli mana, terus direkomendasi salah satu bisa ke Asko Motorsport. Iya, betul. Ada ya fitmentnya yang buat Prado ya? Betul. Ada ya. Dan ini di belakang nih udah ada berbagai macam model ya kok ya? Iya, dari betul, Bradley. Ini jadi modelnya ada apa aja nih di sini? Nah, kalau kebetulan yang ini dia tipe paling baru. Saya sebutin dulu, ini ringnya 18, ini tipenya Bradley V TA Limited. Bradley V TA Limited.
Dia dibuat khusus kebanyakan untuk market Asia, khususnya Indonesia itu Fortuner, Pajero, Triton. Oke. Berarti kalau gitu ini 6139, ringnya 18. Lebar Lebar 9, offset 0 atau 15. Offsetnya dan 0 atau 15. Oh, lebarnya tapi 9 ya ini ya. Berarti kalau misalnya ini sebenarnya yang TA Limited ini bedanya di ukuran. Di ukuran. Kalau model sebenarnya sih sama ya. Sama semua. Palang Oh. 5 gitu. Kalau V kan 5. Iya. Oh iya ya, benar ya. V 5 ya. Ternyata itu teman-teman. V itu 5 maksudnya spoke-nya ya, palangnya ya. Oke, iya iya. Biasanya mungkin Bradley V, tapi Bradley 5. Bradley 5 ya. Iya sih, benar juga sih teman-teman. Itu juga kemarin juga ada sempat yang bilang ini V-nya apa? Maksudnya karena palang 5 ya gitu. Cuma nggak tahu kan itu bercandaan apa enggak ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya Bradley V ini berarti sebelumnya nggak ada yang ukurannya ring 18? Belum ada. Belum ada. Dia baru launching itu November atau Desember 2022 kemarin. Oh, benar baru launching. Betul. Cocok banget buat teman-teman yang pakai misalnya Fortuner atau Pajero, pengen ringnya di 18 ya. Iya. Nggak Nggak mau ganti ban. turun, Nggak ganti ban. nggak mau ganti ban, atau mungkin dia emang pengen 18 karena mungkin dia pakai big bracket Iya, gitu kan. Pemakaian kota lah banyak kan. Iya. Oh iya, penggunaan kota. Kalau misalnya kayak teman-teman mungkin yang dipakai juga buat off-road gitu kan, nggak mau ringnya terlalu besar kan. Betul. Profil bannya jadi tipis, Tipis. gitu. Betul. Tapi kalau misalnya untuk penggunaan SUV yang emang lebih on-road sih cocok sih ya. Iya, pakai 18. betul. Iya. Nah, kemudian kalau model lain ada apa lagi nih kok? Selain Bradley V ini Bradley V Takumi. Sorry, Bradley Takumi. Ini Forge. Ini Bradley Takumi Forge. Betul. Oke. Kalau yang ini dia itu casting. Ini case ya. Betul. Yang ini Forge. Dan ini sebenarnya juga termasuk model baru ya kok ya? Model baru. Model baru ya. Oke. Kalau nggak salah baru rilis itu 2022. 22. Enggak, kalau nggak salah itu 2016 2017. Masih termasuk baru lah Masih ya. termasuk. Karena kalau kita tahu kalau model yang klasik yang Bradley V aja kan udah dari tahun 80-an Iya, udah betul. ada. Dan kurang lebih sebenarnya dari dulu modelnya konsisten dengan palang 5 ya, kebanyakan gitu. Konsisten semua modelnya. Oke. Nah, kalau yang ini dia juga sama Bradley V, Mm-mm. ini ringnya 16. Yang ini Bradley V ringnya 16 ya. Betul. Oh. Ya dia perbedaan dari face sih. Jadi lebar berapa, offsetnya berapa, jadi face-nya berubah. Nah, kalau kita ngomongin buat si finishingnya nih, jadi pilihannya itu ada apa aja nih kok? Ini super black, Super black, Hyper black. hyper black, matte Matte bronze. bronze, black, itu matte black. Ini yang ini matte deep, Nah, ini gunmetal. Gunmetal. Ini Gunmetal. ada matte deep grey. ya. Oh, Ini white. dan putih. White. Putih. Iya. Hampir ada yang ketinggalan nih, yang putih nih. Kalau ini dia speknya untuk Jimny, ring 16, lebar 6, offset -5. Nah, Spek kalau buat Jimny. betul, dan kalau untuk dari Bradley V sendiri dia ada knurling proses di bagian sini. Itu untuk Jimny atau PCD 6x139 yang lebarnya 6 atau 6,5. Jadi dia Oke. untuk anti slip Oh, disebutnya. jadi kecil. buat si bibir Iya. bannya Iya. biar nggak gampang ini ya, slip ya gitu ya. Kalau yang di Slip Ford ya. sudah dapat. Ford. Oh, oke. Ya. Pengen coba kita ambil satu yuk, kita turunin Boleh, satu mungkin. boleh. Pengen coba kasih lihat lebih dekat ke teman-teman. Mau Mungkin yang mana? yang Perbandingan 2. boleh Jadi kita bisa yang mengatakan Forge-nya import. ya. Boleh. Oke teman-teman, sekarang kita udah pindahin ke meja nih dua buah velg Bradley yang materialnya berbeda ya kok ya. Betul. Ini yang ada di depan gua sekarang yang bahannya itu adalah cast teman-teman. Kita coba lihat, didiriin dulu. Sementara yang di sebelah sini Ini yang Ford. yang Forge. Iya. Modelnya namanya Takumi Forge. Nah, kita kasih lihat ke teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang mungkin belum tahu kalau kita ngomongin buat materialnya, memang kalau yang Forge ini dia salah satu keunggulannya lebih kuat ya Pasti kayak. lebih kuat dan lebih ringan karena dia materialnya lebih di press gitu. Lebih di press. Jadi nggak cuma kita dapat bobot yang lebih entengnya, tapi secara kekuatannya Materialnya juga lebih padat karena lebih lebih, padat. lebih press gitu. lebih kuat jadinya. Gitu. Tadi kita udah sempat
nimbang ya kok ya. Betul, tadi udah timbang. Yang ini tadi 8,8. 8,8 yang force, kalau yang cashnya 11,2. 11,2. Ya lumayan ya. Lumayan. Termasuk bedanya. lumayan Ya, kalau sih. kali 4 lumayan. Iya, termasuk lumayan hitungannya. Iya. Nah, tapi walaupun ini dia bahannya itu bukan force, tapi dia ada teknologinya kok yang bikin tetap ada Ya, jadi kekuatan ekstra ya. Betul. Jadi Ah. ini namanya di Jepang tetap casting. Oke. Karena dia metodenya tetap cor, tapi dia nggak dicor terus udah selesai. Biasa kan kalau kayak yang pabrikan yang umum Ah. gitu, jadi dia cuma dicor begitu aja. Tidak Ya. ada Treatment lain treatment ya. lain. Ya. Kan kalau ini dia ada namanya mat process. Jadi Mat most process. advanced teknologi. Jadi dia ada Ah. penguatan seperti ini. Jadi dia di press gini luar dalam supaya Ya. dia tetap tipis tapi dia kuat gitu. Yang di press barrelnya sini ya? Iya, barrelnya Oh, gitu. Oke. Jadi dia kekuatannya tetap maksimal gitu. Tetap bisa maksimal ya. Iya. Karena bagian si barrelnya ini di press lagi ya. Betul. Jadi nggak cuma sekedar nih dicor selesai terus udah gitu Iya. ya. Seperti kalau misalnya cash gitu kan umumnya kan udah kan nggak ada treatment. Iya, nggak ada lagi. treatment apa-apa lagi gitu. Jadi cuman Oke. dicor begitu terus ya paling finishing, dicat gitu. Habis itu langsung finishing. Iya, kalau yang langsung ini cat. dia ada tambahan lah gitu. Iya. Itu dia teman-teman, jadi bagian tengahnya sini yang Iya. di press lagi nih. Ya kalau dilihat kan ini beda. Kalau force dia lebih tipis lagi dibanding yang itu kalau dipegang nih Mas Jay. Ya. Maksudnya dipegang gini. Oke. Ya, terasa ya tipis. Oh, iya. Kalau itu lebih tebel. Lebih tebel. Iya. Yang ini lebih tipis ya. Terus kalau yang ini memang tarmac kan modelnya, lip yang ini lebih tebel lagi nih. Tuh. Kalau ini Oh. dibanding ini juga sama. Iya, beda, ya. Iya. Lebih tipis lagi. Gitu. Walaupun misalnya kita ngomongin overall kekuatannya di force itu Lebih kuat. strength-nya lebih tinggi Betul. ya. Oke. Nah, terus tadi ngeliatin itu kan dapat pentilnya ya? Ya kalau yang ini dia data standarnya belum dipasang stiker. Jadi seperti ini stiker. Oh, ada stikernya Stikernya juga. bisa ada optional. Kadang ada orang yang nggak suka ada stiker. Ada yang suka polosan, ada Iya. yang suka tetap ditempelin. Selera. Iya. Apalagi kadang-kadang kalau ras ini begini nih penting nih. Wah, udah beli mahal-mahal misalnya ditempel. Iya. Biar ketahuan emang Bradley gitu kan. Di sini juga udah ada sih. Oh iya, pedal juga udah ada ya. Iya, cuma Iya. kan kadang eksklusif. Eksklusif, Iya. benar. Nah kalau yang ini Mm-mm. Takumi ini dapatnya seperti ini pentilnya. Pentilnya dia. Nah pentilnya dia looknya aluminium, Oke. tapi dia ininya karet dalamnya. Dalamnya karet. Iya. Oh, berarti Jadi supaya kalau tetap dipakein, bisa ya misalnya fleksibel. misalnya dipakai off road, Ya. jadi dia nggak takut patah, nggak mudah Melintir, patah, ya, ya, melintir gitu. kena batu Oh. atau kenapa gitu. Iya. Ya seperti ini. Ini yang untuk Takumi Force-nya. Takumi. Nah, untuk yang Bradley V ini kan sebenarnya tipe lama juga ada. Ini optional ya. Oke. Jadi kita tuker ya. Ya. Nah, ini dia flush. Jadi dia Ininya masuk ke ya? dalam. Jadi ada kunci rahasianya. Ini include kalau beli pentilnya. Jadi ini bisa dibuka. Oh. Dibuka seperti ini tutupnya. Terus untuk nambah anginnya di dalamnya ada pentil tambahan. Oh, jadi ada adaptornya lagi ya? Yes. Ini tujuannya buat apa? Ya sama kayak ini. Dia bener-bener nggak takut patah. Gitu Clean. kan. Kalau Clean. yang suka off-road, kita kadang-kadang Ya. ada Soalnya resiko kalau pakai kena panjang ini iya, kan. soalnya kalau standarnya gini kan panjang-panjang begini kan udah Bisa. kena. Iya. Oh. Tapi ini optional. Standarnya itu seperti ini dapatnya. Aluminium biasa. Oh, tetap kalau standarnya nongol gitu. Nongol, modelnya. betul, aluminium biasa. Iya, iya. Wah, Kan menarik nggak banget. semuanya dipakai buat off road. Iya Jadi sih, kalau benar. buat dipakai buat off road bisa. Oke. Menarik juga teman-teman. Walaupun optional, tapi menurut gua ini emang kalau penggunaannya off-road, kita sering kena batu, sering kena, mungkin kita bakal kegesek akar-akar di permukaan tanah segala macem, bisa resikonya kok ya. Ya patah Tiba-tiba kan. patah. Jadi kempes. Kalau Jadi ganti kempes. pentil susah. Repot ya. Iya. Itu puyeng. Kalau Itu ganti yang pentil puyeng. lagi waktu adventure kan susah. Iya sih, benar-benar. Oke.
Nah, ini satu lagi nih kok, mau nanya tentang fitment atau ukuran-ukuran yang ada nih. Jadi ini kan ukurannya kan beragam ya. Kita mau ngomongin ukuran dari diameternya, terus juga offsetnya, PCD-nya. Kalau misalnya buat teman-teman yang pakai 4x4, kayak ambil contoh mobil yang kecil, kayak Jimny atau misalnya Vitara gitu, yang lubang 5, itu ada ya ininya? Ada. Ukurannya? Ada 5139 ada. Itu ada lebar kecil, kayak Mas JJ suka tuh 5,5. 5,5. Ya, itu ada. Atau ada yang orang sini suka lebar 6, yang flash body, flash tuh di yang lebih agak keluar ya, agresif, agak lebih keluar body. Betul. Lebar 6, offset min 5. Oh, oke. Ya. Sementara buat kalau teman-teman yang pakai Land Cruiser misalnya, yang pakai Land Cruiser yang PCD-nya 150 ya, Land Cruiser modern gitu, itu juga ada ya? Ada 5150 juga ada. 5150. Iya, 5150 ada lebar 8,5 ET 8,5 50. ET 50. Oke. Berarti untuk teman-teman kayak pakai Land Cruiser 200 itu kurang lebih itu yang bisa ini ya, bisa cocok sama mobil mereka. Kalau Land Cruiser yang lama, misalnya VX 80 gitu juga ada juga. ya? Kalau mau 16 ada, 16 8 min 30. Oh. Ada kayak gini, ini juga bisa nih, 17 8,5 min 30. 17 8,5 offsetnya minus 30. Iya. Oke. Itu juga bisa. cocok sih buat masuk ke teman-teman yang mungkin pakai LC80. LC80. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, ini juga sebenarnya titipan pertanyaan dari teman-teman yang lain juga nih. Kalau buat yang kayak mobil mereka Pajero Sport atau Fortuner itu ada nggak sih? Soalnya kayaknya nggak apa ya, maksudnya nggak terlalu ada yang yakin gitu. Ada nggak ya Bradley ukuran itu? Nah, jadi Bradley itu baru launching yang ring 18. Khusus market Asia. Khusus market sini. Iya. Jadi size itu tuh ring 18 tidak dijual di Jepang. Oh, gitu. 18. Mungkin marketnya emang bukan untuk di Jepang kali ya. Iya, kan nggak ada 18. Fortuner Mas di. Nggak ada Fortuner. Iya. Iya, lawannya cuma Hilux. Oh iya, benar juga ya. Gitu. Kalau di sini kan yang pakai untuk ukuran itu kan banyak ya. Yang Pajero Sport, Fortuner, atau mungkin yang kayak Hilux dan double cabin lain. Betul, bisa jadinya. Oke. Market luar kayak Asia Tenggara kayak Filipina itu banyak. Jadi kalau untuk yang di luar Jepang itu untuk market-market Asia yang lainnya itu kita bisa dapetin model yang baru itu. Iya, namanya Bradley V TA Limited. Bradley V TA Limited. Jadi 18 lebar 9. Offsetnya 18, ada 9. dua pilihan, bisa yang nggak terlalu agresif, offset 15. 15. Atau yang mau agresif ya seperti yang beredar pada umumnya 9 ET. Oh, berarti itu udah ngejawab tuh pertanyaan temen-temen yang pada nanya, ini kalau misalnya gue mau pakai Bradley buat di Pajero Sport atau di Fortuner ada nggak sih ini fitmentnya? Ternyata ada, dan tuh model baru ya, itu kan termasuk baru ya? Baru berapa lama tuh? Kurang lebih sekitar November tahun kemarin. Oh, bener-bener. Iya. Belum setahun ya? Iya, belum Oke, setahun. berarti setidaknya teman-teman bisa pada tidur tenang nih. Tahu kalau misalnya besok mau ganti Bradley untuk Pajero Sport atau Fortuner mereka ada ya? Iya, fitmentnya ada. ya? Yang asli ada di sini. Oke, siap. Oke, kalau gitu teman-teman, kita udah selesai nih ngebahas untuk fitmentnya juga, buat materialnya juga. Sekarang saatnya kita untuk unboxing yang akan ditempel di Prado. Udah ada di bawah ya kok ya? Udah ya? siap di bawah. Oke, siap. Kita mulai unboxing, habis itu langsung kita pasang. Ya teman-teman, saatnya kita unboxing Bradley yang akan gue pasang di Prado 120. Tapi sebelumnya gue pengen kasih liatin dulu untuk spesifikasinya teman-teman. Jadi yang akan gue pasang di sini adalah Bradley V, ukurannya itu ring 17 dengan lebar 8, terus untuk offsetnya 20. Jadi sebenarnya ini adalah spek atau fitment yang kurang lebih nantinya akan sama dengan aslinya. Karena kalau gue di mobil Prado ini kepengennya karena lebih banyak untuk dipakainya harian, kalaupun off-road hanya sekedar ringan, overland sama keluarga. Jadi gue pengennya fitmentnya nggak terlalu ekstrim teman-teman. Pengennya tetap bisa kalem, pengen yang tetap untuk hariannya itu nggak terlalu kelihatan mobilnya jadi over sangar gitu ya teman-teman ya. Makanya buat bannya gue juga tetap pakai AT, pakai BFG AT, dan untuk Bradley V-nya
fitmentnya tetap yang kurang lebih sama seperti bawaan dari velg aslinya teman-teman. Sementara kalau warna yang gue pilih adalah matte gun metallic. Ini juga warnanya gue seneng banget karena warnanya tetap di satu sisi maconya dapet, tapi di satu sisi nggak terlalu intimidatif. Nah langsung aja kita lihat ya berarti ya. Kita akan coba untuk buka menggunakan ini. Oke, ini adalah kardus yang pertama teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat cuma ada 3 kardusnya, tapi tenang aja gantinya pastinya 4 piece ya, bukan kita ganti cuma 3 piece teman-teman. Kita buka di sini. Ini perdananya akhirnya yang untuk dipakai di Prado gua. Kita buka. Ini di sini ada semacam instruction-nya dari Bradley-nya. Sekarang kita buka. Wah, ini dia akhirnya yang udah gua nanti selama sekian waktu. Yes, Bradley V 17.8 offset 20 yang emang kurang lebih boleh dibilang fitmentnya seperti factory-nya yang ada di Land Cruiser Prado 120. Dan ini teman-teman boleh dibilang sebenarnya adalah salah satu warna yang gue seneng karena cukup universal. Mau ditaruh di mobil yang mungkin warnanya terang kayak putih atau hitam atau warna-warna lain, warna ini menurut gue sangat masuk ke segala macam warna bodi mobil kita teman-teman. Kalau ngomongin untuk bobotnya teman-teman, kayak yang tadi kita udah timbang di atas kurang lebih bobotnya, jadi menurut gue masih fair ya, nggak terlalu berat tapi juga nggak terlalu enteng karena di satu sisi bukan velg yang enteng banget yang gue butuhin kalau gue main 4x4 terutama mau overland, mau off-road. Kurang lebih ini justru yang jadi bobot idealnya. Terus habis itu di sini ada apa lagi ya? Oke, ini dia pentil yang kita dapat, sama seperti yang tadi kita bahas di atas. Kalau pentil yang didapat di yang velg ini adalah yang pentil besinya teman-teman. Nah tapi selain itu ternyata kalau kita ambil Bradley ini kita juga dapat lug nuts ya teman-teman. Ini dia, wah asik banget. Ini lug nuts yang kita juga dapat, produksi dari KOA Jepang. Jadi kalau untuk ngomongin kualitasnya kita nggak perlu ragu lagi. Dan pastinya kita dapatnya untuk 4 buah velg ya. Jadi untuk 4 roda. Jadi bukan sekedar kayak satu, tapi untuk 4 roda alias jumlahnya itu ada 16 piece. Bener ya? 16 piece. Bener nggak? Apa salah? Enggak ya? Nggak 16 piece dong. 6 kali 4, 24 teman-teman. Ya itu dia yang kita dapetin.
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua ya. Sebelum gue tutup, gue pengen menjawab pertanyaan kalau mungkin kalian ada yang penasaran belinya di mana velg Bradley ini. Jadi selain di Asko Motorsport, kalian juga bisa beli di berbagai macam toko lainnya yang ada di Jakarta dan mungkin juga nantinya akan berkembang lagi ke daerah-daerah lain ya. Tapi yang jelas untuk detail lebih lanjutnya, kalian bisa kontak aja langsung ke Instagramnya Bradley Wheels Indonesia. Kalian bisa tanya segala macam, mau dari ukuran, desain, sampai pembeliannya di mana aja teman-teman. Gua juga mau ngucapin terima kasih banyak ya, soalnya Bradley akhirnya udah hadir di Indonesia. Setelah dulu gue punya udah hampir 20 tahun ya, mungkin sekitar 18 sampai 20 tahun yang lalu, sekarang bisa punya lagi, jadi sebuah nostalgia juga buat gue, sambil juga bisa meramaikan lagi nih pilihan velg 4x4 yang ada di Indonesia. Jadi kalau makin banyak pilihan gini, pasti kita juga makin seneng juga ya, modifikasi bisa lebih beragam lagi dan pastinya makin banyak yang kece-kece. Oke teman-teman, gue doain pasti kalian pada sehat semua dan kita ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum.